ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi dari ribu macam kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama bisa menghadiri ke tempat majelis yang mulia. Mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita sampai kepada kita yang mana yang selalu kita nantikan syafaat dari yaumul qiyamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, teman semuanya, keluarga besar komunitas ini, marilah kita sama-sama untuk mengikuti pengajian Al-Quran sekaligus kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Guru kita, yaitu Pak Abdul Rahman. Kami mohon beda lagi nanti aja perkenalannya nanti ya. Terus saya mohon kepada teman-teman semuanya di saat kita membacakan Al-Quran hafalan atau mungkin nanti mendengarkan kajiannya, mudah-mudahan kita semua bisa memperhatikannya dengan baik. Dan saya mohon jangan jangan banyak ngobrol lagi. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan, bagaimanapun kondisi yang kita rasakan. Karena memang nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa jaminan untuk orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmat yang lain. Allah sebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka akan aku tambah nikmat yang lain. Tetapi jikalau kalian tidak mau bersyukur, kufur terhadap nikmat, maka azabku sangatlah pedih. Maka mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur terhadap pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah mengorbankan harta jiwanya untuk menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Seorang nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang seperti ini, terang dengan cahaya Islam, yang mana kita dapat merasakan nikmatnya beragama dengan agama Islam ini. Kalau kata teman, dari zaman Onta sampai zaman Toyota, dari zaman Onta sampai zaman Avanza, yang mana ini nikmat yang begitu besar yang kita bisa rasakan hingga saat ini. Begitu pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang senantiasa berjalan di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Ustaz Abdul Rahman, atau mungkin sebelumnya ada Ustaz Umar ya kalau tidak salah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena baru untuk pertama kali mengisi kajian di sini berdasarkan amanah dari Ustaz Abdul Rahman, karena beliau sedang berhalangan dan tidak bisa mengisi pada kesempatan kali ini.
Jadi nama saya Bagas Afif Fakhrullah. Bagas Afif Fakhrullah. Iya, Bagas Afif Fakhrullah yang belum lama tinggal di sini. Depok ya. Ya, tinggal di sini belum lama. Tepatnya kita tinggal di Adres. Kurang lebih baru 1 minggu. 1 minggu baru tinggal di sini, baru bergabung bersama Sabdur Rahman di rumah Hafiz yang ada di Adres. Asalnya saya dari Lampung. Asalnya Lampung Timur, Sumatera. Nah, di sana saya berasal. Dan sebelum di sini di Depok, saya tinggal di Bekasi Selatan, tepatnya di Pekayon di dekat Galaksi sana. Jadi tinggal di Bekasi Selatan dan selama di Bekasi aktif sebagai mahasiswa. Jadi pulang pergi Bekasi Jakarta, kuliahnya di Jakarta di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Iya, di Pasar Minggu, kuliah di sana. Dan sekarang insya Allah untuk saat ini kita tinggal di sini. Yang mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat untuk saya pribadi dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu secara umum. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farka'u." Apabila kalian melihat taman dari taman-taman surga, maka mampirlah. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu?" Para sahabat bertanya-tanya, apa sih taman-taman surga itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, hilakul dzikr, atau majelis-majelis yang di sana disebutkan nama Allah, majelis-majelis yang membahas di sana hadis-hadis Rasulullah, maka itu disebut taman dari taman-taman surga. Ya meskipun nggak bisa kita bandingkan, karena surga itu kan Masya Allah, tempat yang banyak sekali kenikmatan. Tapi tempat yang seperti ini, yang kita membahas di sana pelajaran tentang agama Islam, kita membahas ayat-ayat Al-Quran, kita membahas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut taman dari taman-taman surga. Ya mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, kelak kita bisa benar-benar berkumpul di taman-taman surga yang ada di akhirat sana. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya ingin bertanya dulu untuk bagaimana sistem pengajian yang rutin biasa dilakukan. Tadi saya dapat kabar dari Ustaz Rahman katanya nanti kita baca ayat Quran ya kalau tidak salah. Baca ayat Al-Quran. Pada dasarnya hafalan, terus seperti itu. Oke, jadi kita menghafal satu surat, baru setelah itu kita membaca arti dan kita sedikit menjelaskan insya Allah kandungan dari surat tersebut. Terakhir surat apa ya Pak? Kemarin kita bahas memang Al-Adiyah ya. Al-Adiyah ya. Ya. Sebelumnya waktu sama Pak Saifullah itu kan Al-Gejala itu kan belum. Jadi kemarin itu banyak lewat gitu. Alam taro aja kagak. Yang setelah Pak Umar itu Alam taro. Jadi Alfil. Iya, alam tarawih apa ya? Benar. Surat Alam tarawih Al-Fil. kan. Puluh jeruk ikhlas puluh. Orang mah. Berarti nanti saya bacakan terus diulangi. Ambilin air. Di mana? Iya. Biasa nih baca saya. Top. TV. Kopi. Kedai yang buat tadi begitu. Kedai kado lang minum jangan sebagai itu. Enggak tahu minum di mana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, insya Allah sudah siap semua ya. Nanti saya bacakan surat Al-Fil, kita hafal dengan tajwid yang benar insya Allah, baru kemudian kita baca artinya dan kita sedikit jelaskan makna dan kandungan dari surat Al-Fil tersebut. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kurang bang. biasanya berapa jam Pak?
Sampai menjelang azan zuhur ya. Baik. Baik, kalau gitu langsung saja kita mulai. Kita mulai ngasihnya terlebih dahulu dan menghafalnya baru nanti kita jelaskan artinya. Baik, saya baca ayat per ayat untuk kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. فجعلهم كعصف مأكول. Baik, kita ulang lagi Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di kalimat asha pakai hak tipis. Jadi kan dalam hadis ada dua, ada hak yang tebal, ada hak yang tipis. Adapun di ayat ini pakai dengan hak tipis, itu tempat keluarnya di tenggorokan kita bagian tengah, sama seperti huruf ain. Nah itu tempat keluarnya satu tempat di tenggorokan bagian tengah. Jadi tipis. Bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 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 Jadi ada huruf ta bertemu dengan do. Ta bertemu dengan do sukun jadi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل. Di kalimat bihijarah sama menggunakan hak yang tipis. Hijarah artinya bebatuan. Tarmihim, dan di sini tarmihim ada mim sukun. Tarmihim mim mati atau mim sukun bertemu dengan ba, maka kita tahan. Tarmihim bihijaratin min sijil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. Karena sudah masuk di dengar kali kita, tapi sebenarnya ababil itu ya kelompok-kelompok, artinya seperti itu. Iya, burung yang berkelompok seperti itu. Artinya berkelompok-kelompok, dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ada burung ababil nih, bukan. Jadi yang tayran itu artinya burung ababil yang berkelompok. Jadi memang ketika itu burungnya berkelompok seperti itu. Jadi ketika keadaan orang-orang Arab tidak siap, takut keluar dari rumah mereka, Allah Subhanahu wa taala arsala alaihim, utus kepada pasukan tersebut tayran ababil, burung yang berkelompok. Burung-burung tersebut membawa batu untuk mempertahankan Ka'bah. Batu itu berasal dari lumpur atau tin. Beda ya antara tin dengan to. Tin atau dengan pin. Kalau dengan tak biasa itu ya buah tin. Tapi kalau dengan to itu artinya lumpur atau tanah. Jadi batu tersebut berasal dari lumpur atau atin yang dibentuk menjadi batu. Seperti tafsiran Ibnu Abbas disebutkan. Ada juga yang menafsirkan bahwa batu tersebut adalah batu yang dibakar. Jadi panas, makbuk. Batu tersebut digunakan untuk melempar pasukan gajah tersebut, lantas mereka hancur seperti apa? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Seperti daun-daun yang dimakan dan diinjak-injak oleh hewan. Allah memberi pertolongan dari kejahatan pasukan gajah tersebut, tipu daya mereka pun akhirnya sirna. Ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bukti pasti Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Islam. Ya. Jadi Allah menjamin agama Islam ini akan ada hingga hari kiamat kelak. Ya. Allah pasti menjamin agama Islam ini akan ada sampai hari kiamat. Ayo, diam, mau diam. Dan memang agama Islam ini agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Allah berfirman, "Innad dina indallahi Islam." Agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, dan Allah akan menolong agama Islam ini hingga akhir hayat. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, kisah ini adalah dari kisah Raja Abraha yang kita sebutkan tadi, yang membangun kanisa atau membangun gereja. Jadi Raja Abraha membangun gereja di negeri Yaman. Yaman itu posisinya di mana, Bapak-bapak Ibu? Eta si Umi mau dibuang ke sampah. Kalau dari negara Arab, langsung. untuk kene. Cuma termasuk Arab Saudi. Yaman itu berada di bagian selatan, ya, berada di bagian selatan negara Arab Saudi atau dari Mekah. Jadi ada kisah tentang anak muda Yaman yang sangat bagus, kita sebagai selipan. Jadi anak muda Yaman ini bernama Uwais Al-Qarni. Mungkin kita sudah mengenal. Jadi Uwais Al-Qarni ini Masya Allah, ya, terkenal dengan orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit. Dia bukan sahabat Nabi, tapi hidup di zaman Nabi. Mengapa demikian? Karena dia hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Dikisahkan bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Jadi ini sebenarnya kisahnya bagus disampaikan untuk Uwais Al-Qarni memiliki bakti yang besar kepada orang tuanya.
Dikisahkan bahwa dia tidak bisa menolak permintaan orang tuanya. Tidak bisa. Suatu saat orang tuanya minta, wahai Uwais, ibu ingin pergi ke Ka'bah, ingin ke Mekah, ingin melaksanakan haji di Ka'bah di Mekah. Bayangkan keadaan Uwais orang biasa-biasa saja, bahkan kendaraan untuk pergi ke Mekah ya tidak ada. Bayangkan dari Yaman ke Mekah itu kalau naik kendaraan pesawat itu masih lama, apalagi ini ditempuh dengan jalan kaki ketika itu. Jadi Uwais Al-Qarni berpikir, bagaimana saya tidak bisa menolak permintaan orang tua saya yang ingin melaksanakan haji. Hingga akhirnya Uwais membeli seekor sapi. Sapi yang kecil ketika itu digendongnya setiap hari dari kaki gunung menuju gunung puncak. Setiap hari Uwais melakukan hal yang seperti itu. Sampai dikatakan Uwais sudah gila. Mengapa gila? Karena dia gendong setiap pagi sapinya menuju puncak gunung. Hingga sapi itu membesar dan tubuh Uwais Al-Qarni pun menjadi kekar. Ternyata tujuannya adalah biar dia memiliki fisik yang kuat, biar dia bisa gendong ibunya dari Yaman menuju Makkah. Subhanallah. Dan itu bukan dekat, mungkin dari Depok ke Solo lah, ke Jawa. Jadi jauh. Tujuan yang membeli sapi, digendongnya setiap hari hingga badan Uwais kuat, sapi itu makin besar untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah karena Uwais tidak bisa menolak permintaan ibunya. Jadi Uwais pergi ke Mekah ketika itu. Ketika sampai di Mekah, ada sahabat Ibnu Umar. Uwais berkata, wahai Ibnu Umar, saya gendong ibuku dari Yaman ke Mekah. Lalu saya gendong ibu untuk berkeliling di sekitar Ka'bah. Apakah dengan ini sudah aku balas baktiku kepada orang tuaku? Maka Ibnu Umar berkata, demi Allah, satu hentakan nafas ketika melahirkanmu belum terbayar. Menunjukkan bakti orang tua tidak akan bisa kita balas. Satu hentakan nafas saja belum bisa kita balas. Meskipun kita sudah memberikan materi-materi yang begitu banyak. Lihat, begitu aku bukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Uwais Al-Qarni sudah berada di Mekah, Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Impian tertingginya di dunia untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Hingga Uwais izin kepada ibunya, ibu saya ingin pergi ke rumah Rasulullah. Saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Diizinkanlah oleh ibunya dengan syarat kalau tidak bertemu dengan Rasulullah langsung kembali menemui ibu. Pergilah Uwais ke rumah Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak ada ketika itu. Dikatakan Rasulullah sedang pergi berperang. Uwais pun sempat sedih karena memang ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Karena dia hidup sezaman oleh Nabi, cuman belum bertemu dengan Nabi. Maka Uwais pun memenuhi perintah ibunya kembali menemui ibunya kembali. Ini kisah tentang Uwais Al-Qarni, tentang baktinya kepada orang tuanya. Seperti itu. Jadi kembali ke kisah surat Al-Fil tadi, yaitu seorang raja yang bernama Abraha yang membangun gereja di negeri Yaman. Ia ingin agar haji yang ada di Arab dipindahkan ke sana. Ini tipu daya mereka ya. Padahal syiar kita haji ya di Mekah Al-Mukarramah. Kiblat kita di sana. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, kata Allah. Hadapkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram. Abraha ini adalah raja dari negeri Habasyah. Berpenduduk Nasrani kala itu. Habasyah itu Ethiopia. Yang telah menguasai Yaman. Kala itu diceritakan ada orang Arab yang menjelek-jelekkan gereja itu katanya. Orang Nasrani, gereja orang Nasrani, sehingga membuat Raja Abraha marah, lalu ia pun berniat menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi seperti itu kisah singkat dari tafsir surat Al-Fil. Yang mana tepat dengan hari tersebutlah ada orang termulia di muka bumi ini lahir. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Pada tahun perang gajah tersebut atau penyerangan gajah tersebut, lahirlah Nabi Muhammad SAW.
Maka kisah itu adalah titik awal yang menunjukkan akan datangnya risalah beliau, atau itulah tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah kalau ditanya kapan lahirnya Rasulullah, ya di tahun gajah, seperti itu. Ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah, yaitu hadis dari Ibnu Abbas. Ia berkata, "Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fil." Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Bahkan ada ijma atau kesepakatan para ulama yang mendukung bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah, seperti dikatakan oleh Ibnu Mundir, di mana ia berkata tidak ragu lagi dari seorang ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Fil mengatakan, memberikan kabar kepada kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang tidak mungkin untuk Allah seperti itu? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Perkara Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal ucapkan kun fayakun, terjadi maka terjadi hal tersebut. Dalam keadaan orang-orang Arab yang tidak siap, bahkan mereka takut, Allah Subhanahu wa taala turunkan burung yang berkelompok-kelompok untuk menghancurkan pasukan gajah tersebut. Jadi bahkan sampai sekarang ada bekasnya, bekas pasukan gajah tersebut dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa mengunjungi tempat tersebut, berada di Mekah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian ya kisah singkat dari surat Al-Fil, surat gajah, yang mudah-mudahan dapat kita ambil pelajarannya, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah itu, ibrah liulil albab, ada pelajaran-pelajaran untuk orang yang ingin berpikir, pelajaran untuk kehidupan kita, keyakinan kita terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membela agama Allah, Allah pun akan bela kita. Selagi kita memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kalau bisa dijawab maka akan dijawab. Silakan yang ingin bertanya. Ya, teman-teman yang mau bertanya ke Pak Ustadz disilahkan. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya atau seputar pengajian tadi, Pak Ustadz yang jawab. Siapa mau nanya? Saya mau bertanya Pak, tapi di luar tema. Bisa nggak? Ya bisa, insyaallah kalau bisa dijawab, bisa jawab. Siapa tadi yang mau bertanya? Nih. Biarin gak pakai Kebit aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, misalnya kan seorang imam itu bacaannya belum istilahnya belum fasih ya.